Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mukhlisin al-mayamin. Pemirsa Ramadan sharing yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa salah satu ibadah pada bulan suci Ramadan itu adalah fikr. Selain zikir, sholat, munajat, membaca Al-Quran, membaca doa, dan seterusnya, ada juga fikr, yaitu merenung, mengkaji, menelaah berbagai macam tema-tema dan isu-isu dalam agama yang boleh jadi terlewat dari pikiran kita, atau boleh jadi kita memahaminya secara terbatas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulas salah satu terma, salah satu istilah yang cukup populer dalam khazanah agama, yaitu mungkar versus ma'ruf, atau ma'ruf versus mungkar. Kata mungkar dan ma'ruf sangat populer. Kita sering mendengar kata itu. Mungkar itu identik dengan judi, dengan persinahan, dengan foya-foya, narkoba, dan lain sebagainya. Sedangkan ma'ruf identik dengan kontra, yang bertentangan dengan mungkar tadi. Tapi kalau kita mau menyisihkan waktu, mau melihat secara lebih seksama, maka kita akan mendapatkan sebuah penjelasan, sebuah pengertian yang sangat luas dan luar biasa serta megah tentang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa agama ini memilih kata mungkar dan ma'ruf. Secara kebahasaan, kata mungkar itu berasal dari kata angkara yungkiru mungkar. Angkara itu artinya sesuatu yang ditolak, mengingkari, itu menjadi bahasa Indonesia. Mengingkari itu menolak. Jadi mungkar adalah kata kerja subjek yang berarti ditolak. Sesuatu yang ditolak disebut dengan mungkar. Yang menolak disebut dengan mungkar. Nah, perbuatan-perbuatan dosa disebut dengan ditolak. Padahal dilakukan oleh kebanyakan orang. Kenapa disebut dengan ditolak? Itu karena manusia pada dasarnya, dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan fitrahnya, itu otomatis menolak. Jauh sebelum narasi agama datang. Tanpa ceramah, tanpa nasihat, tanpa ajakan, sebetulnya manusia dengan nuraninya, dengan akal sehatnya, dengan fitrahnya, menolak keburukan. Karena keburukan itu hal yang asing. Bukan sesuatu yang selaras dengan jiwa manusia, dengan nurani manusia. Makanya ia disebut sebagai sesuatu yang mungkar. Mungkar punya makna sesuatu yang ditolak, sesuatu yang asing. Mengapa ditolak? Karena tidak selaras. Kenapa tidak selaras? Karena asing bagi hati dan jiwa manusia yang masih waras, yang masih sehat. Jadi hati yang sehat, hati yang bugar, jiwa yang bersih, fitrah yang murni, menolak keburukan. Dan karena itu keburukan disebut sebagai mungkar. Nah, mungkar apapun, mungkar adalah istilah yang meliputi semua yang buruk. Tidak hanya item-item tertentu dalam fenomena sosial yang dianggap sebagai sebuah keburukan. Keburukan itu meliputi apapun yang bertentangan dengan kebaikan. Kadang orang menganggap kebaikan itu, keburukan itu hanya yang berhubungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Ya, itu yang disebut dengan kezaliman.
Tapi mungkar lebih luas dari kezaliman kepada sesama manusia. Dan yang paling utama dari mungkar adalah keburukan yang berhubungan dengan Allah. Keburukan vertikal itu adalah mungkar. Jadi mungkar bisa dibagi menjadi dua. Kemungkaran vertikal dan kemungkaran horizontal. Nah, kebanyakan manusia seolah-olah membatasi kemungkaran itu dalam hubungan antara sesama manusia. Mengganggu orang, mengambil hak orang, menipu. Itu semua dianggap sebagai kemungkaran. Seolah-olah hanya itu kemungkaran. Padahal kemungkaran itu lebih luas dari sekedar hubungan yang buruk antar sesama manusia. Nah, kalau kita bicara tentang kemungkaran horizontal, itu bisa melihat skupnya. Bisa melihat areanya. Area yang paling dekat dengan kemungkaran adalah kemungkaran dalam lingkungan paling dekat kita, rumah tangga. Lalu kemungkaran bisa dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, ayah terhadap anak, anak terhadap ayah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kemungkaran. Jadi kemungkaran bukan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bukan hanya preman, bukan hanya orang punya kuasa. Tapi siapapun bisa melakukan itu. Dan kalau kita perhatikan bahwa kemungkaran adalah sesuatu yang bertentangan dengan nurani, dengan fitrah, dengan akal sehat, sebetulnya makna mungkar itu tidak khusus hanya dalam lingkup kelompok agama tertentu. Semua orang yang menggunakan hati nurani, menggunakan fitrah, itu menolak kemungkaran. Makanya kalau kita bicara, kita ganti kata kemungkaran dengan keburukan, semua orang akan menerima. Terlepas agamanya apa, keyakinannya apa, negaranya apa, bangsanya apa, etniknya apa, akan sama. Itu makna kemungkaran secara kebahasaan, secara etimologis. Tapi kalau kita pahami, munkar adalah sebuah terma khusus dalam agama, maka semua hal-hal, perbuatan-perbuatan, baik perbuatan pikiran. Kebanyakan orang menganggap perbuatan itu hanya yang fisik. Lu berpikir adalah perbuatan. Makanya masuk kata kerja berpikir. Menyimpulkan. Itu kan membaca. Itu kan perbuatan intelektual. Berkehendak. Mendengki, memuji, memuja, menghina, merendahkan, itu juga perbuatan yang belum tentu ada fisiknya. Jadi kemungkaran itu sangat luas. Dan kemungkaran yang paling buruk ketika ada objeknya. Kalau kemungkaran yang pasif atau kemungkaran subjektif, mungkin tidak ada korbannya. Seperti orang minum khamar, keburukan itu. Karena dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap agama. Mengapa kok buruk? Orang lain tidak menganggap khamar itu buruk. Orang yang tidak meyakini agama Islam tidak menganggap khamar atau minuman keras beralkohol itu buruk. Ya. Mengapa kemudian orang Islam menganggapnya itu buruk? Karena dia sudah menerima sebuah kontrak dengan sebuah ajaran. Dia sudah menetapkan komitmennya kepada sebuah ajaran, lalu dia melanggarnya, menjadi buruk. Buruknya bukan karena dia minum khamar, tapi karena dia melanggar komitmennya untuk mengikuti sebuah ajaran agama. Ya, kalau orang seperti sudah masuk dalam sebuah perusahaan, itu berarti dia harus mematuhi semua aturan perusahaan. Ketika dia tidak melakukan itu, tidak mengikuti peraturan, padahal bukan peraturan agama, melanggar sebuah kesepakatan adalah keburukan. Apalagi kesepakatan sebagai penganut sebuah agama, itu keburukan. Tapi keburukan tidak berhubungan dengan manusia. Tidak ada objeknya. Objeknya ada, ya hanya minuman. Tapi ketika ada mungkar yang berhubungan dengan objek, ada korbannya, itu tentu kualitasnya lebih tinggi. Kualitas buruknya lebih tinggi. Karena ada yang menjadi korban. Nah, ini yang disebut dengan kejahatan. Jadi ada keburukan pasif, ada keburukan aktif. Ada keburukan untuk diri sendiri, tidak punya korban, ada keburukan yang punya korban. Nah, inilah yang biasanya dalam hukum, dalam KUHP disebut sebagai kriminalitas atau kejahatan. Karena ada pihak yang menjadi korban. Di atas dua keburukan ini, baik keburukan yang tanpa korban maupun dengan korban, keburukan yang paling berat adalah ketika objeknya adalah Tuhan. Mungkar kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita hindari. Semua perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama adalah kemungkaran bersifat
vertikal, orang yang tidak sholat, orang yang enggan untuk meletakkan dahinya di hadapan penciptanya adalah orang yang paling sombong. Jadi kerendahan hati itu bukan hanya dilihat dari sesama. Kesombongan paling besar adalah kesombongan yang tidak mau meletakkan dahinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasangan atau lawan dari mungkar adalah ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui, sesuatu yang mudah dikenali. Dan karena sudah dikenali, hati menerimanya. Karena itu kebaikan-kebaikan itu lintas agama, lintas keyakinan. Siapapun akan mengenali kebaikan. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang hanya ada dalam agama apa? Ketika kebaikan-kebaikan itu didasarkan kepada iman kepada Allah. Semua kebaikan umum. Tapi ma'ruf adalah kebaikan yang dilakukan karena kepatuhan kepada Allah, karena kepatuhan kepada agama. Mulailah sekarang kita memberi makna yang luas untuk mungkar dan ma'ruf, serta memperbaiki komitmen kita untuk berusaha menghindari mungkar dan melaksanakan yang ma'ruf. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.